It's like a Polaroid love. 사랑 촌스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 나. 왜 사랑에 목매는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아. 분명 다 안 믿었지. 알고도 빠진 함정인가봐. 나도 모르게 When you call my name 가슴 아프게 내 심장이 쿵쿵. It's like a Polaroid love. 사랑 촌스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 나. It's like a Polaroid love. 내 뜻대로 되지 않아. 흔한 필터조차 없어. But I love the vibe. Yeah, 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 yeah. 너 향한 내 맘을 여기 보정 없이 새기는 거야. 점점 또렷해져가지. 이 맘은 세상 단 한 장뿐이야. 나도 모르게 When you call my name 가슴 아프게 내 심장이 쿵쿵. It's like a Polaroid love. 사랑 촌스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 나. It's like a Polaroid love. 내 뜻대로 되지 않아. 한한 필터조차 없어. Ayo dengarkan dan pahami materi PPKN tentang makna dari konsep hak asasi manusia. Makna dari konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia, yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan melarang memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan fakta berikut dengan saksama. 1. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. 2. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. 3. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Sekarang mari kita pahami pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Kuncoro Purbopranoto menurutnya HAM adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau asasi. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. UU Nomor 39 Tahun 1999 menerangkan bahwa HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dihargai dan dilindungi oleh setiap orang untuk melindungi harkat dan martabat setiap manusia. Ciri-ciri khusus HAM sebagai berikut. 1. Hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. 2. Universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak.
Apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya? 2. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan. Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Berikut hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. 3. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila.
Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama Pasal 28A 28JB. Ketetapan MPR Nomor XVI MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam tab MPR tersebut Indonesia terdapat piagam HAM C, ketentuan dalam Undang-Undang Organik, yaitu 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, D. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. E. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. F. Ketentuan dalam Keputusan Presiden, Kepres 1. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. 3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. 4. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang perubahan Kepres Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun-tahun 2004 sampai tahun 2009. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Coba pikirkan, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus kita tunjukkan dalam hak dan kewajiban. C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut. 1. Faktor internal.
yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, di antaranya sebagai berikut. A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran HAM. C. Sikap tidak toleran. 2. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Tidak tegasan aparat penegak hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. A. Nasional. 2. B. Internasional. Ayo, sebutkan serta uraikan apa saja contohnya. HAM menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam PBB. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya sebagai berikut. A. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali. Masa jabatan Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. 2. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. 3. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. 4. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. B. Pembentukan instrumen HAM. Yang ini sama halnya seperti hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. C. Pembentukan pengadilan HAM. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah, perguruan tinggi, maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain.